Pada video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat development environment untuk membangun atau mengembangkan sebuah aplikasi berbasis web menggunakan framework Laravel dan dijalankan di atas kontainer Laravel Web Dev yang telah disediakan oleh DPTSI. Di sini yang tampil di layar adalah Docker image yang sudah di-share di hub.docker.com, di mana Laravel Web Dev ini bisa digunakan untuk Laravel beberapa versi, tidak hanya 8 sebenarnya, karena yang PHP yang disupport adalah mulai PHP 73, 74 sampai ke 8. Dan sudah ada beberapa library di sini yang sudah diinstal. Baik, untuk memulai, pertama pastikan Docker Desktop sudah berjalan dan service Nginx Proxy juga sudah berjalan seperti ini. Kemudian kita pindah ke WSL kita dan masuk ke folder atau directory git kita. Di sini kita akan membuat sebuah project baru yang nanti di dalamnya akan ada file-file dari framework Laravel dan juga file Docker Compose yang digunakan untuk menjalankan kontainer dari Laravel Web Dev ini. Nah, project yang kita akan buat adalah project dengan nama Laravel Example yang akan diletakkan di dalam folder git. Kita masuk ke sini dan kita buat struktur directory src yang akan menampung file-file dari Laravel di folder src ini, source. Nah, kita akan menggunakan bantuan Visual Studio Code untuk membuat file Docker Compose. Nah, di sini sudah muncul Visual Studio Code yang membuka folder Laravel Example. Yang di sini sudah ada folder src. Nah, kita akan membuat file dockercompose.yml di root directory-nya. New file di sini kita beri nama docker-compose.yml. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah pertama mendefinisikan versi dari YAML filenya, versi dari YAML file Docker Compose-nya. Kemudian mendefinisikan di sini versi 3. Kemudian kita mendefinisikan services apa saja yang akan dijalankan oleh Docker Compose ini. Yang pertama tentu kita perlu membuat kontainer web development-nya. Kita beri nama Laravel-example-web dengan detail. Pertama, kontainer name-nya kita beri nama sama dengan nama service-nya, Laravel-example-web. Kemudian image-nya. Nah, image-nya ini kita menggunakan yang sudah diberikan oleh DPTSI, yaitu DPTSI/Laravel-web -web-dev. Versinya kita pakai 8.0 karena kita menggunakan Laravel 8 sehingga butuh PHP versi minimal 74 ya, tapi kita pakai yang versi 8.0. Kemudian folder source kita yang ada di sini ini akan berisi file-file dari framework Laravel. Ini akan kita host. Jadi akan kita host, kita mount ke dalam kontainer ya. Jadi .src berarti current directory, masuk ke directory src, kita mappingkan dengan /var/www/html. Jadi Laravel Web Dev ini menghost directory project Laravel kita di /var/www/html. Kemudian untuk kepentingan virtual host dan self-sign SSL certificate, kita perlu mempassing environment variable. Yang pertama adalah virtual host. Ini adalah berisi nanti aplikasi Laravel example kita ini akan diakses melalui virtual host apa atau domainnya apa gitu ya. Nah, ini kita definisikan saja nanti pakai env file. Kita definisikan variabel env, environment variable seperti ini. Kemudian selain virtual host, kita perlu juga mendefinisikan virtual port. Virtual port. Kemudian untuk SSL self-sign certificate-nya kita definisikan variabel self-sign host. Self-sign host.
Kemudian terkadang kita tidak bisa terkoneksi dengan domain alamat tertentu di internet. Nah, kita setting sekalian di sini DNS-nya. Di sini kebetulan menggunakan DNS ITS. Nah, rekan-rekan semua bebas menggunakan DNS yang lain sebenarnya. Kemudian networks di sini nanti Laravel example web ini akan terkoneksi dengan network yang sama dengan network yang dijalankan oleh Nginx proxy. Jadi kita pakai network yang dibuat sebelumnya, yaitu Nginx proxy network. Kelebihan S ini. Nah, kita definisikan networknya. Nah, networknya ini adalah Nginx proxy network, dimana karena sudah didefinisikan sebelumnya di luar dari Docker Compose ini, maka kita tulis dia sebagai external true. Oke, kita cek terlebih dahulu. Docker Compose kita sudah jadi. Pertama versi 3, servicesnya ada Laravel example web dengan nama kontainernya Laravel example web. Menggunakan image Laravel Web Dev 8.0, memappingkan volume src ke var www.html, dan ini environment variable-nya, dan ini setting DNS, dan ini setting network-nya. Oke, karena ini kita masih punya tanggungan variabel di sini, kita buat env-nya. Jadi yang pertama adalah virtual host. Kita akan memberikan domain laravel-example.local. Virtual portnya, karena default dari Laravel Web Dev Container adalah 8080. Kemudian self sign host ini juga sama, yang akan digeneratkan SSL sertifikatnya adalah domain Laravel example.local. Oke, virtual host, virtual port, self sign host. Oke, virtual host, virtual port, self sign host. Oke, sudah sesuai. src masih kosong, nanti kita akan populate setelah kontainernya jadi. Kita akan masuk ke kontainernya dan membuat project Laravelnya. Oke. Kita kembali ke WSL-nya. Di sini sudah ada Docker Compose YAML yang dibuat dari Visual Studio Code. Sekarang kita eksekusi kita jalankan dengan menggunakan perintah docker compose admin-d. Oh, maaf, ada kesalahan. Di sini seharusnya volumes ya. Saya kurang S di sini. Oke. Nah, kalau mungkin kalau rekan-rekan pertama kali melakukan Docker Compose menggunakan image ini, maka nanti akan ada proses pengunduhan Docker image terlebih dahulu. Karena ini saya sudah pernah, maka dia langsung tercreate seperti ini. Kita lihat di Docker Desktop sudah ada Laravel example, kontainer Laravel example web yang berjalan. Nah, bagaimana cara mengaksesnya? Kita pakai laravel.example.local. Nah, tetapi ini masih domainnya belum ada. Nah, kita setting dulu di sini menggunakan hostman. Nah, ini kita tambahkan saja di sini. Pastikan run as administrator ya. Kan IP private kita dengan domain yang digunakan untuk virtual host, yaitu Laravel example.local, dimappingkan dengan IP private, bisa 127.0.0.1 atau menggunakan IP private. Nah, ini ada perbedaan sebenarnya. Ketika kita misalnya membutuhkan curl ke diri sendiri, maka ini saya menggunakan IP private saja. 168.109. Kita add, kita save ya. Laravel-example.local. Kita coba tes di sini. Ping laravel-example.local. Nah, sudah terkoneksi. Nah, kita coba akses menggunakan Google Chrome. Laravel example.local. Nah, ini masih not found ya.
Oke, karena source-nya belum ada. Nah, sekarang kita masuk ke kontainernya menggunakan perintah docker exec min interactive terminal min it min sebagai root user kontainernya Laravel example web dengan mengeksekusi bin-sh ya. Oke, kita sudah masuk dan kita lihat di sini masih kosong, belum ada project Laravelnya. Kita create menggunakan perintah composer create dash project Laravel yang terbaru ya di current directory. Oke, ini proses pengunduhan project Laravelnya. Bisa kita lihat di sini Composer sedang melakukan pengunduhan Laravel dan dependensi-dependensi yang dibutuhkan. Nah, jika pernah mengunduh mungkin akan jauh lebih cepat daripada proses ini. Oke, sambil menunggu, kita lihat di sini nanti setelah project-nya tercreate seperti ini. Oke, ini juga key-nya juga dibuat. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini sudah tergenerate. Nah, ini kita coba akses. Nah, sudah berhasil. Aplikasi Laravelnya sudah bisa berjalan. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita bisa setting beberapa. Di sini di src env-nya kita ganti menjadi Laravel example.local. Nah, jika teman-teman menemukan failed to save.env unable to write, berarti kita ada permission yang perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena di sini kita lihat di sini karena kita tadi masuk sebagai root, sehingga ketika kita melakukan pengunduhan itu mengunduh seluruh file ownership-nya masuk ke root, diset kepada root. Nah, ini kita bisa pakai chown min r, kita set ke 1000. Oh, maaf, karena sudah sudo ya. Ya, di sini kita lihat kita sudah bisa mengedit. Kemudian di sini kita refresh, tetapi ada error di sini, permission denied untuk storage. Nah, yang storage perlu kita kasih ownership khusus ke nobody no group. Storage. Kita cek. Kita refresh. Ya, sudah bisa berjalan. Oke, jadi pada tutorial kali ini rekan-rekan sudah bisa membuat project baru berbasis Laravel dan dijalankan menggunakan Laravel Web Dev.